Next, kita bahas question number 19. Before we answer question number 19, let's talk about the text first ya. In paragraph 1, itu lebih dibahas tentang Agnes waktu dia masa remaja. Di situ diceritakan gimana dia suka cowok dengan motorcycle, setelah itu ayahnya yang suka menyembunyikan sepatunya biar dia tetap di rumah, dan gimana Agnes ini bisa menyelinap keluar rumah melewati jendela. Dan hampir semua orang juga berpikir kalau Agnes ini si troublemaker atau pembuat onar. Sedangkan di paragraf kedua itu menceritakan bahwa Agnes itu lahir di tahun 1913, di mana sekarang waktu dibuat teksnya ini itu dia berumur 96 tahun. Dua dari 11 saudaranya itu tidak mencapai umur itu sudah meninggal. Sedangkan yang lainnya itu berhasil bertahan sampai umur 80 dan ada yang lebih dari itu. Dan berarti dari sisanya 11 dikurangi 2 tadi ada 9 orang. 9 orang ini bertahan sampai umurnya 80 atau lebih dan tidak ada satu dari mereka yang menggunakan tongkat. Well, that's marvelous. Fantastic, right? On paragraph 3, itu membahas kalau Herbert family atau Agnes family itu menjadi kandidat yang sempurna untuk penelitian keluarga yang berumur panjang. Jadi penelitian ini itu untuk mencari faktor apa yang membuat anggota keluarganya itu mampu bertahan hidup sampai umur 80, 90, bahkan 100. Penelitian ini juga disponsori oleh National Institute on Aging yang penelitinya itu 4 dari US atau Amerika, and then 1 dari Danish. Danish itu adalah orang berkebangsaan Denmark atau dari Denmark, sorry. Nah, Dr. Perch ini ketua dari peneliti itu tadi bilang kalau dia ingin mencari tahu faktor genetik, lingkungan, dan kebiasaan apa yang berkontribusi ke umur panjang ini. Sedangkan kemudian di paragraf keempat itu bilang kalau ketika faktor genetik yang langka yang berkontribusi pada umur panjang ini, maka analisa keluarga ini itu menjadi powerful, sangat kuat gitu. Tetapi jika hanya karena terjadi di family ini, itu tidak berarti ini tuh bersifat genetik. Masih ada banyak perilaku atau tradisi yang terjadi di keluarga yang perannya itu juga sangat penting dalam berkontribusi dalam umur panjang. Kita menggunakan keluarga ini, like the Herbert family itu tadi, untuk mencari tahu faktornya itu apa sih? Gitu. Itu penjelasan dari paragraf keempat. Number 19, the question is, which of the following statements contains an opinion about the information in the text? Jadi di sini kita fokusnya ke pernyataan yang mengandung opini atau bukan fakta. Opini itu adalah pendapat. Oleh karena itu mari kita eliminasi jawaban yang fakta. Yang E salah karena dia adalah fakta, ada di paragraf ke 3 dan 4. Kemudian yang B itu juga salah karena dia adalah fakta. Kemudian yang D itu juga salah karena dia adalah fakta. Sekarang Agnes umurnya 96 dan lahirnya 1913, betul kan? Berarti fakta. Yang I betul karena tadi misal Mbak sebutkan ada 4
peneliti dari US dan 1 dari Denmark, kan? Berarti jawaban yang betul adalah yang C. Karena bukan all the Harvards are considered to be a perfect model for the long life family study. Nggak semua ya. Tadi kan ada 2 orang yang nggak bisa bertahan itu tadi. The last question, that is number 20. The question is, the factors to be investigated in the long life family study related with longevity are essentially bla bla bla. Artinya adalah faktor-faktor yang diinvestigasi di pada penelitian keluarga yang berumur panjang itu dasarnya itu bla bla bla. Dasarnya itu apa? Nah, ya kalau yang E itu artinya adalah opini atau kesimpulan yang dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Yang B, convincing or meyakinkan, integrated, terintegrasi atau terpadu, influential atau berpengaruh. Yang I itu salah ya tulisannya, seharusnya yang betul adalah pakai UN, unavoidable. Artinya tidak dapat dihindari atau tidak dapat dicegah. Nah, di paragraf jawabannya itu ada di paragraf keempat. Informasinya bisa kita lihat di paragraf keempat. Di situ dijelaskan bahwa subjeknya hanya satu yang digunakan, yaitu si Harvard Family ini. Jadi tentu saja option B, C, D, I ini salah. Kenapa? Karena subjek yang digunakan hanya satu. Maka penelitian itu bersifat tidak valid. Dan di sini pun dijelaskan bahwa masih banyak perilaku atau tradisi yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang dia itu berperan penting sampai membuat mereka itu berumur panjang. Jadi penelitian ini bersifat spekulatif atau kesimpulan yang dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Untuk membuat kesimpulan yang konkret atau bisa dipakai sebagai dianggap sah, itu subjek penelitiannya harus lebih dari satu. Kalau bisa lebih banyak itu lebih kesimpulannya lebih meyakinkan, convincing kayak gitu. That's all for today. Thanks for watching and listening this video. So, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.